Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, serta salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Semoga kita selalu dalam syafaat dan lindungan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berhadir di sini dalam acara rutin kita melaksanakan komunitas belajar Skasaba Cerdas. Di sini agenda sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Berikutnya acara kita adalah mungkin penyampaian dari Warsek kurikulum untuk membuka acara ini pada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya kembali menghadiri acara komunitas belajar setiap bulan yang kita jadwalkan selalu di tanggal 15, tapi khusus untuk bulan ini kita majukan di tanggal 14. Ada beberapa hal yang ingin Ulun sampaikan terkait kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, ini berdasarkan hasil simulasi yang kemarin, itu Ulun minta bantuan ke wali kelas, tolong untuk siswanya yang kemarin jadi peserta ANBK diingatkan waktunya untuk memasuki labcom, karena yang semalam di hari kedua itu sampai setengah jam lebih menghadang pesertanya pada daya masuk ruangan. ANBK utama itu nanti tanggal 19 dan 20 Agustus untuk peserta didiknya. Shiftnya sama seperti yang bisa waktu simulasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan data kelas 12 untuk keperluan penulisan ijazah. Ini melihat sudah ada proses pengumpulan ijazah, kartu keluarga, akta lahir. Itu mohon secepatnya nanti diminta sekarang siapa? Dikumpulnya ke siapa? Pak Bayu. Secepatnya itu wali kelas. Kemudian untuk yang ketiga masalah pelaporan hasil asesmen pembelajaran awal PIAN. Itu selalu di tahun ajaran awal semester. PIAN boleh yang diagnostik kognitif atau yang non kognitif. Tapi kalau bisa yang PIAN buat adalah yang kognitif. Tujuannya apa? Untuk memetakan siswa PIAN pengetahuan awalnya untuk dasar PIAN mengajar untuk kelihatan pengetahuannya. Itu kemarin disampaikan ibu kepala sekolah akan diminta sidin di dialog bulan depan. Jadi kan akan masukkan di Google Drive-nya. Untuk yang lain mungkin rasa cukup, tidak ada lagi yang perlu sampaikan. Ya ini hari ini ulun khususan minta ke Ibu Jaina untuk mengisikan komunitas belajar, mengisi praktik baik, menceritakan pengalaman sidin waktu magang. Ada ketawa jahat gitu. Kemarin tuh 2 minggu bulan di mana Andri Jakarta ini. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan silakan dikonfirmasi langsung ke Ibu Jaina. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sedikit ulun izin
izin karena kalau mengupati acara pembelanya sampai selesai karena ulun harus ke SMK 3 Banjarmasin. Rumah aku jadi butakan lah. Sudah ditunggu karena kita umpat program yang tepat dan kebetulan jajarannya adalah SMK 3 Banjarmasin untuk kuliner. Jadi hari ini ulun, Ibu Tuti, Bapak Hadi, Pak Ansari dengan Ibu Nadia yang berangkat. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu telah memberikan arahan. Berikutnya kita ke acara berikutnya itu berbagi praktek baik. Di sini berbagi praktek baik. Saya mohon izin Bapak Ibu, ini saya sendiri untuk berbagi praktek baik. Praktek baik di sini yang ingin disampaikan mengenai budaya positif atau di sini lebih jelasnya mengenai disiplin positif. Izin Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan bukan istilahnya sekedar saya bisa di sini karena saya dan apa yang belajar juga Bapak Ibu. Jadi sama-sama belajar. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk ke depan, khususnya SMKN 1 dan 2. Di sini disiplin positif di sekolah, khususnya mengenai mulai dari diri. Izin menyampaikan Bapak Ibu, disiplin positif di sekolah itu mulai dari diri. Kenapa di sini dimulai dari diri? Sebelum diri kita, sebelum orang lain melaksanakan, nah terlebih dulu diri kita sebenarnya yang melaksanakan. Nah baru bisa, setelah diri kita baru bisa kita istilahnya berbagi dengan yang lain. Nah itu istilah konsepnya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada istilah disiplin Bapak Ibu, penerapan disiplin. Penerapan disiplin itu sebenarnya kita sering mendengar istilah disiplin. Kalau istilah disiplin itu artinya sebenarnya bahagia Bapak Ibu, disiplin dari istilah. Nah tapi kalau penerapan kita yang namanya disiplin itu melaksanakan. Jadi kita harus melaksanakan sebenarnya kalau dalam artian kita Bapak Ibu disiplin. Sebenarnya maknanya dari istilah disiplin itu bahagia. Kemudian dari penerapan disiplin di sini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama ada istilahnya identitas gagal, ada identitas sukses. Identitas gagal di dalam pelaksanaan kalau itu berupa suatu hukuman. Kalau suatu hukuman berarti disiplinnya, identitasnya adalah gagal. Tapi kalau identitas untuk sukses itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Sebenarnya apa yang istilahnya di CGP, modul di CGP Bapak Ibu sama saja sebenarnya dengan PMM. Karena untuk LMS-nya tetap sama di PMM. Cuma LMS-nya dia ada tersendiri di PMM kita itu masing-masing ada namanya LMS. Nah, jadi disitulah untuk CGP itu melaksanakannya. Jadi sama untuk materinya sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Pembelajaran atau apa yang ada disampaikan sebenarnya sama saja. Ini Bapak Ibu pengertian istilahnya restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gaussen itu ada 6. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, fokus pada karakter. Dan keenam, fokus pada solusi. Ini terkhusus untuk peserta didik Bapak Ibu. Kita penerapannya kalau misalkan peserta didik kita ada masalah. Nah, jadi lebih bagusnya itu adalah restitusi penerapannya dibanding dengan hukuman. Nah, ini sebagai guru yang bisa kita lakukan dan terapkan. Yang pertama ini bisa saja Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau hal positif lain yang menjadikan anak lebih baiknya lagi. Misalnya sebelum belajar meminta peserta didik berdiri melihat kerapian peserta didik. Bisa saja Bapak Ibu mungkin ada cara yang lain lagi. Nah, itu istilahnya di sini penerapan hal positif. Nah, di sini juga ada 5 posisi kontrol. Baik itu kita sebagai guru, baik itu juga sebagai orang tua. Ada 5 kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira yang lebih bagusnya yang mana Bapak Ibu? Dari kelima? Ya, manajer Bapak Ibu yang lebih bagus. Yang istilahnya posisi kontrol kita. Nah, di sini ada tindakan dulu. Kemudian ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini sering Bapak Ibu kemungkinan kita dulu sering melaksanakan seperti ini. Ini termasuk hukuman sebenarnya Bapak Ibu kepada peserta didik kita. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini juga termasuk hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi. Kenapa ini termasuk konsekuensi? Karena istilahnya ada istikat baik Bapak Ibu. Kalau ada solusi yang baik untuk peserta didik itu termasuk konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini termasuk konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Berikutnya lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kalau ini termasuk konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Nah, karena di sini dia link Bapak Ibu untuk mapel PJOK. Nah, jadi kalau berhubungan istilahnya dengan pembelajaran kita sendiri, nah itu berarti bukan hukuman, berarti itu termasuk konsekuensi. Istilahnya mendidik lah jadinya Bapak Ibu itu.
bukan jalan yang menghukum kepada peserta didik kita. Nah, di sini ada contoh video Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas, yang mana sebenarnya guru siapapun, bukan hanya guru wali kelas sebenarnya yang bisa membuat keyakinan kelas, tetapi kita guru mata pelajaran pun bisa saja juga membuat keyakinan kelas. Ada, kalau dulu ada yang menyebutnya keyakinan, ada juga yang menyebutnya kesepakatan kelas. Nah, jadi ada juga ya Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas ini ada juga yang diperjualbelikan. Jadi nggak usah beli Bapak Ibu, kita langsung aja buat dengan peserta didik kita di kelas. Gunanya untuk apa? Supaya di situ kita bisa memberi kepada peserta didik kita itu kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Sebenarnya itu penerapannya. Karena saya kemarin saya ada ngajar 7 kelas ya Bapak Ibu, alhamdulillah 7 kelas itu ada keyakinan kelas mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan mereka ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka, bisa di situ kita tanyakan untuk apa? Untuk memberikan restitusi kepada peserta didik kita. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya di sini akan memutarkan video seperti apa membuat keyakinan kelas yang saya buat. Ini sebenarnya ada beberapa video, tapi karena satu aja yang bisa saya buat, jadinya di sini jadi yang ini aja ditampilkan.
Nah ini Bapak Ibu, ini waktu saya membuat keyakinan kelas. Jadi begini Bapak Ibu, jadi semua peserta didik dalam satu kelas itu kita minta menuliskan kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Nah jadi ini kita arahkan ke hal yang positif. Hal positif, misalkan ada yang mau kelasnya bersih, ada yang mau bertanggung jawab, terserah mereka Bapak Ibu, mereka menginginkan kelas yang seperti apa. Nah kemudian masing-masing setelah selesai, masing-masing peserta didik itu maju itu untuk menempelkan. Kemudian di sini ada satu orang peserta didik yang saya minta, yaitu ketua kelas kemarin ini, yang istilahnya kalau ada kata-katanya yang sama itu dikebawahkan dulu istilahnya, jadi yang tetap bertahan itu yang berbeda yang mereka pilih. Istilahnya yang lengkap itu dipertahankan supaya muncullah kesepakatan kelas sesuai keinginan mereka. Ini pun tidak langsung ya Bapak Ibu dari apa yang mereka tulis, kemudian istilahnya kita taruh benang merahnya dulu supaya bagus kalimatnya. Di sini ada 8 kesepakatan yang disetujui, yang tadi sudah disetujui atau istilahnya dipilih oleh ketua kelas. Kenapa di sini saya melibatkan peserta didik yaitu ketua kelas? Karena pembelajaran kita sendiri itu berpihak kepada murid. Jadi saya libatkan langsung murid sendiri yang menginginkan kelas yang seperti apa, yang memilihnya pun mereka sendiri.
di sini kita menarik benang merah dari 8 tadi atau suatu kesimpulan, mereka kemudian tanda tangan Bapak Ibu. Tanda tangan artinya mereka sepakat. Mereka sepakat di sini untuk menyetujui bahwa mereka setuju dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Boleh langsung bertanya lah Bu. Itu yang ditandatanganinya itu kertas kosong kah atau sudah pian ketik 1 sampai 8 tadi hanya di bawah tanda tangan? Ini kalau kemarin karena itu kelas kosong saja Bu, tapi saya tulis di atasnya keyakinan kelas dari 11 DKP. Kebetulan ini di 11 DKP. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, waktu saya ini meminta mereka untuk menuliskan kembali, mereka senang sekali Bapak Ibu. Mereka senang sekali apalagi pada saat kemarin menempelkan, karena itu kan sesuai kelas yang mereka inginkan. Keyakinan itu artinya percaya, istilahnya di sini percaya mereka bisa melaksanakan kelas yang mereka inginkan atau impikan. Sudah semua? Sudah. Nah, Nah, jadi inilah hasil keyakinan kelas yang mereka sepakati Bapak Ibu. Kalau untuk video ini istilahnya restitusi ya Bapak Ibu. Kenapa saya meminta peserta didik ini untuk restitusi, karena seringkali ya waktu istilahnya kita mau bagi rapot atau mau pelaksanaan asesmen akhir itu dia selalu nilainya itu lumayan banyak yang kosong. Jadi istilah di sini saya sekalian saja saya restitusi dia supaya ke depan anaknya lebih baik lagi. Apalagi dia di sini kelas 12 Bapak Ibu, supaya lebih perhatian lagi sebenarnya. Tidak istilahnya meninggalkan tugas yang telah diberikan. Jadi sekalian aja di sini saya restitusi anaknya, karena kan istilah restitusi itu memperbaiki anak supaya mengembalikan kelompoknya untuk lebih baik lagi. Jadi sekalian menyelam jadinya, sekaligus saja dia restitusi dipraktekkan.
Ibu, ini ada peserta didik kemarin yang sempat ketiduran. Kemudian saya tanyakan keyakinan kelas juga supaya dia tambah perhatian. Sempat ketiduran anak ini. Jadi saya tanya kemarin kenapa alasannya. Katanya dia malam itu tidur pukul 12 malam baru ketiduran. Kemudian alasannya juga kemarin mengerjakan tugas. Jadi macam-macam aja alasan, tapi yang perlu istilahnya ditekankan di sini, kita sangat perlu sekali Bapak Ibu istilahnya merestitusi siswa supaya kita tahu kenapa alasan mereka itu, kenapa mereka jadi seperti itu. Pasti mereka punya alasan dan penyebabnya. Jadi istilahnya di sini kita terima dulu pendapat mereka seperti apa. Kemudian ada juga di sini kemarin waktu di kelas 11 busana ya Bapak Ibu, biasanya saya masuk kelas itu 2 kali masuk kelas, mereka makan. Ada juga. Iya, silakan Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan ibu pertama tadi mendisiplinkan disiplin positif. Nah, ini mungkin sesuai dengan yang ada di PMM kita kemarin ada kinerja ya. Kebetulan kita memilih disiplin positif. Nah, mungkin adakah Ibu Irna contohnya kalau misalkan di modul kita kan masukkan karakter disiplin positifnya itu. Nah, mungkin kami minta contohnya kalau ada yang sudah bawa, kebetulan kan yang sudah ada nih bikin ini keyakinan kelas ya, terutama disiplin positif. Mungkin kalau disisipkan di modul kira-kira apa aja yang mungkin yang bisa dimasukkan ke dalam modul tersebut. Nah, mungkin itu aja untuk tanyakan dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Untuk biasanya untuk disiplin positif ini biasanya kita lebih ke percakapan. Jadi percakapan itu kita bertanya kepada siswa tadi. Stop dulu ya Bapak Ibu ini.
istilahnya menstabilkan identitas. Kemudian ada lagi validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan kelas. Nah biasanya runtut aja biasanya untuk pertanyaan untuk karakternya Bapak Ibu dari apa yang kita tanyakan itu supaya, tapi kita dalam artian kita bertanya kepada peserta didik dalam arti pertanyaan kita itu yang membuat anak itu sadar. Maksudnya sadar, kita istilahnya bertanya alasannya kenapa, kemudian anak itu supaya bisa berpikir, oh ke depan harusnya yang baiknya dia seperti apa. Nah jadi istilahnya di sini kita bertanya kepada peserta didik supaya dia sendiri yang bisa menyelesaikan masalahnya. Kita di sini cuma bisa mengatakan dan istilahnya di sini mendorong peserta didik saja. Intinya untuk yang mereka ambil itu keputusan mereka sendiri, anak didik sendiri, supaya itu dimulai dari dirinya sendiri supaya dia sadar. Kalau dari kita, kalau kita yang mengarahkan, nah mungkin kebanyakan kalau sudah kita sampaikan ya sudah sampai di situ saja. Tapi kalau kita membawa anak untuk berpikir kritis dari masalah yang dia alami, dari solusi dia sendiri, dia yang istilahnya mencari jalan keluar. Nah mungkin di situ lebih baik lagi kita serahkan ke dia sendiri. Jadi kita tidak bisanya mengatakan mendorong karakternya saja supaya dia lebih baik lagi Bapak Ibu. Kalau contoh ulun di sini ada lagi Bapak Ibu video yang mau diputarkan. Ini di sini 5 kontrol tadi, 5 posisi kontrol. Mungkin bagi yang pernah ikut pengarahan menonton ya Bapak Ibu. Lihat di sini selanjutnya seperti apa restitusi. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu udah terlambat? Malah sekalian mencari anak. Gak sabar. Sudah kamu terlambat. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu malah ibu berani
kamu, saya harus tinggal puas, istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi Naren. Iya, setelah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang mungkin. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini tadi Bapak Ibu posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira kita kontrolnya mana Bapak Ibu? Tinggal memilih aja posisi kontrol kita. Mungkin masing-masing pasti punya posisi kontrol. Nah, kalau yang berikutnya Bapak Ibu ini praktek segitiga restitusi. Ini bagi siswa yang istilahnya masalah. Iya, katakan masih seragam. Salam berbahagia, ibu dan bapak ibu hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan perilaku. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada pada posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Pak. Sudah lama atau penasaran? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang lupa. Kemudian pada saat itu kamu mau ngapain? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya mengutak-utak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya harus menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak memikirkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Ada orang itu memperlukan. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita sikapkan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berulang menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara
Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan yang menanggung murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Lima, waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan kamu mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat diri menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini dapat perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan menjadi kuat secara pribadi, dapat membawa kepuasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, kemarin saya juga ada menerapkan ini waktu di kelas 11 busana ya Bapak Ibu. Kebetulan itu jam saya. Kemudian saya masuk, saya lihat anak-anaknya itu karena saya agak terlambat Bapak Ibu, jadi pas saya masuk anak-anaknya makan. Itu 2 kali mereka makan. Dari berikutnya sudah saya lihatkan karena kan istilahnya toleransi lah untuk yang pertama. Kemudian yang kedua mereka makan lagi Bapak Ibu. Nah akhirnya saya tanyakan kepada mereka, siapa yang makan tolong angkat tangan. Akhirnya mereka yang angkat di belakang, angkat tangan. Kemudian kalau saya restitusi semuanya tidak mungkin waktunya. Jadi saya minta kepada mereka perwakilan saja 1 orang maju. Nah akhirnya maju 1 orang. Kemudian saya tanyakan. Alhamdulillah waktu saya masuk kemarin saya kaget juga, mereka kemudian tidak makan lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah mereka tidak makan lagi. Saya pun juga kaget, ada yang beda ini, oh ternyata mereka tidak makan lagi. Alhamdulillah akhirnya mereka ada perubahan lah di situ. Mungkin kalau istilahnya ringan tadi bisa ada juga perlu restitusi, ada yang tidak perlu restitusi. Tapi kalau yang berat bisa saja diterapkan
restitusi Bapak Ibu. Mungkin istilahnya kita tidak mungkin tahu kalau kita tidak mencoba hal apapun. Kalau sudah tahu bisa saja Bapak Ibu mencoba. Tapi istilahnya tanyakan dulu alasan mereka supaya kita tahu penyebabnya apa. Jangan kita langsung istilahnya ini langsung mencincar beberapa kali kepada mereka. Tapi alasan mereka dulu apa? Kita menjadi pendengar yang baik bagi anak didik kita supaya mereka terarah. Kalau kita mendengar, mereka pun juga mau mendengarkan apa yang kita istilahnya arahkan kepada mereka. Karena sini sifat kita bukan istilahnya mau istilahnya membuat mereka lebih, istilahnya kita mau membuat mereka terarah bahwa tindakan mereka itu salah. Jadi yang benernya harusnya mereka sendiri, kita cuma mengarahkan. Harusnya yang bagusnya seperti anak. Jadi mereka sendiri bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri, sebenarnya begitu. Untuk istilahnya penerapan restitusi, kalau untuk kelas 12 pemasaran, untuk 12 pemasaran itu mungkin saya tidak langsung, Bapak Ibu khususnya PD, saya ada langsung. Nah, tapi kalau saya tanyakan alasan, mereka pasti menanyakan alasan mereka apa. Kayak kemarin ada saya panggil beberapa orang anak di perpus karena mereka belum mengerjakan tugas. Kemudian saya panggil, alhamdulillah semuanya memang datang Bapak Ibu. Mereka datang. Kemudian saya tanyakan kenapa, ada yang alasan saya sudah Bu. Apa enggak tak? Saya sudah, ini buktinya di labnya belum. Oh ya Bu, itu yang minggu kemarin pantesan itu minggu kemarin ini bukan ini yang sekarang. Oh ada lah Bu. Jadi kita dengarkan dulu Bapak Ibu alasan mereka apa. Setelah kita mendengarkan alasan mereka, mereka pun pasti juga akan mendengarkan kita. Tapi istilahnya kalau untuk itu kita punya teknik ya Bapak Ibu, tidak langsung juga ke mereka. Pasti ada cara-cara lah. Tidak langsung kita bisa menerapkan restitusi langsung di sana, tidak. Kita bertahap pendekatan dulu terhadap anak. Soalnya saya juga baru pertama kali mengajar di 12 pemasaran. Mereka pun baru ketemu dengan saya. Jadi istilah untuk karakter anak sendiri, saya pun juga masih belum tahu. Jangan untuk karakter Bapak Ibu, namanya saja saya masih belum kenal. Yang mana si A, yang mana si B. Malah asumsi disebutnya ada nama, kata orangnya mana. Ibu kalau misalkan kalian berdosa pun Ibu tidak tahu yang mana orangnya. Jadi saya tanyakan ke mereka seperti itu, karena tidak bisa langsung juga kita penerapan, ada pendekatan juga terhadap anak, baru kita bisa melakukan restitusi. Nah, untuk yang sebelumnya saya juga pernah juga ke kelas waktu saya menjadi wali kelas 12 AKL ya Bapak Ibu, itu karena ada anak yang bermasalah juga, hampir putus sekolah, dia karena mau membiayai adiknya sekolah. Kemudian saya tanyakan juga, Nak, kamu masih punya kesempatan untuk sekolah? Istilahnya di sini saya yakinkan anak, jangan sampai kamu putus sekolah gara-gara membiayai adik kamu sekolah. Kamu juga harus bisa juga sekolah. Nah itu memang istilahnya tidak langsung Bapak Ibu, tapi kita perlu pendekatan dulu terhadap anak. Apalagi di sini mungkin banyak hal yang Bapak Ibu alami, mungkin jauh ada juga yang lebih dari masalah itu ada juga. Tapi satu hal dulu, yang penting Bapak Ibu lihat kita baik dulu terhadap anak didik kita, supaya ke depan mereka lebih baik lagi. Kadang-kadang pun kita sebagai guru ya Bapak Ibu mungkin lihat kita baik, tetapi mungkin caranya saja, cara penyampaiannya saja yang istilahnya tidak diterima oleh anak. Itu. Kalau ada yang mau bertanya bisa saja Bapak Ibu, sebisa mungkin, karena di sini posisi saya juga belajar ya Bapak Ibu, tidak istilahnya terlalu memaksa juga, karena belajar juga di sini istilahnya kalau ada hal yang baik mungkin saya bisa membaginya bersama dengan Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya juga saya bisa mempraktekannya, tapi sebisa mungkin sesuai yang saya dapatkan.
Tapi kalau untuk beda, semoga ada kelanjutannya CGP yang lain dengan nanti menyambungnya. Ada kelanjutannya ya Bapak Ibu untuk CGP. Minta maafnya, terima kasih. Ini mengenai penegakan disiplin sekolah. Jadi mungkin dalam 1 bulan ini kita belum serius untuk penegakan disiplin, hanya himbauan-himbauan. Tapi semakin merajalela. Jadi dalam hal ini kami berwasiat sebelum kami usul khatimah. Jadi penerus saya ini harus didukung dengan yang lain-lain. Ini saya lihat masih banyak yang pakai baju lapis, banyak sekali. Dan saya mau mengakhiri itu yang baik-baik saja, dikenal siswa itu baik-baik saja. Kayak lagunya siapa lari ya, baik-baik saja gitu. Karena nanti kalau kita menerapkan konsekuensinya itu lalu dikenal gak baik. Jadi untuk penegakan disiplin itu tidak pandang bulu kan, di segala kelas, lapisan dan sebagainya, anaknya orang berada dan tidak itu kalau melanggar itu ya sama. Kadang-kadang memang hukuman itu cocok untuk ini, karena memang ada dalam agama pun itu ada hukuman neraka. Di dalam hukum nasional kita ada hukuman di penjara. Di pesantren itu hukumannya lebih lagi, tapi anaknya baik-baik. Pokoknya Islam hukum itu maaf tidak lagi ya, tapi harus sesuai dengan proporsinya gitu. Jadi menghukum itu bahasa ini memang kalau di barat ya itu lain, di negara-negara kita lain. Kalau di sana tidak boleh hukuman mati. Kalau di negara Islam potong tangan hukum mati biasa, dan itu Allah yang menyuruh gitu untuk menghukum mati itu kalau berbuat seperti ini. Kalau di barat nggak boleh itu. Apapun ada negara-negara yang tidak ada hukuman mati, paling banter sih di penjara seperti itu. Jadi tolong ini, apakah ini namanya hukuman yang gimana? Karena masih banyak di meja saya itu sepatu anak yang belum diambil. Karena kadang-kadang itu efektif. Maaf saya berdiri ya. Kadang-kadang itu efektif untuk supaya anak jerah. Sebenarnya itu hukuman atau tidak namanya ini? Jadi kalau melanggar tidak pakai sepatu hitam, sepatunya disimpan, nanti orang tuanya mengambil. Itu terserah itu namanya apa ini? Itu hukuman atau apa? Yang jelas itu efektif. Artinya dengan adanya itu nggak panik lagi dia melanggar. Tapi kalau hanya ini ya sudah, hari-hari saya lihat itu ya itu aja, tetap aja itu. Buktikan itu. Jadi mungkin saya itu kalau ada siswa yang lari itu mungkin saya dilihatnya hantu gitu, bariah itu. Dia dengan kenapa lari memakai sadar itu waktu jam-jam pelajaran. Karena kita sudah maaf tanda kutip mengancam, tapi mengancam dalam hal untuk disiplin itu kadang-kadang hanya murid saja. Itu memang harus ada teknik-teknik seperti itu sehingga kita kalau tegas itu ya itu akan mempunyai marwah di bawah. Jadi ini maaf sekali ini bulan-bulan ini masih banyak siswa indisipliner, datangnya sama maunya itu kan, jam berapa gitu kan, baru datangan, belum ada tindakan yang tegas sesuai aturan. Aturannya kan datang ini kalau nggak ini konsep ini, tapi ini belum kita laksanakan sepenuhnya. Jadi mohon bantuan nanti pengganti saya dan wali-wali kelas dan semuanya, karena semuanya terlibat untuk penegakan disiplin, gitu ya. Tapi sebelum penegakan disiplin siswa ya kita sendiri. Makanya SKI 2 saya mencoba itu memotong rambut. Padahal seumur maaf saya ini dulu rambut saya panjang ini sih ya pendek kan ini. Tapi apa boleh dibuat saya ya SKI 5 atau 7 nggak apa-apa. Yang penting saya memberi contoh gitu, saya potong itu. Saya sudah, kalau saya nggak merokok maaf ya, contoh. Berbeda kalau bapak merokok jangan di hadapan siswa. Jadi gimana kita melarang siswa kalau kita sendiri melakukan, atau sebaliknya gimana kita mau menyuruh siswa sementara kita tidak melakukan.
Jadi mohon intervensi dari kita semuanya supaya institusi kita itu baik, itu tolong ya, sama kerjasama. Dan saya akan bahagia lahir batin, saya akan duduk di depan melihat anak-anak saya kalau kangen ya. Lihat tiap hari itu waktu berangkat dan pulang saya di situ sambil mengontrol supaya sekolah kita lebih baik lagi. Itu ya doa saya. Saya bangga, senang kalau sekolah kita itu semakin hari semakin bagus. Alhamdulillah anak-anak kita dulu yang saya ajar, Ibu Ernawati dan sebagainya itu sekarang lumayan bahagia semuanya ya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Ibu Tutiani, siapa lagi? Ibu Asina, siapa lagi? Pak Lucia, Pak Zipan, maaf yang lain yang bukan dari yang muda ya. Dan banyak. Dan itu nanti mewarnai sekolah kita dan saya bangga kalau sekolah kita nanti kalau bisa kepala sekolahnya dari lulusan SMK satu barang itu tahan nanti suatu saat kepala sekolahnya suatu saat aja. Terus kepala daerahnya bupatinya dari lulusan SMK satu barang itu gubernurnya dari lulusan sampai bahkan mungkin ya presiden, mungkin saja bukan suatu hal yang mustahil kalau Allah itu menghendaki nanti bisa jadi karena ibu kota negara kan dekat sini ya, kita ada kecil jadi saya nanti sebelum tutup usia saya ingin anak-anak saya semuanya yang dulu saya ajar mungkin dulu maaf saya ini ditakuti oleh siswa benar ibu ya pokoknya anak itu kalau melihat saya Pak kenapa Pak yang dulu itu sama ini melihat saya Pak Gusti, saya sama Pak Yani itu takutan sampai ini Pak masih sampai sekarang anaknya melihat Tian saya di padang sawah itu inian itu saya tidak ada tahu itu ya Bu ini dulu pas seperti ini saya takut kenapa saya pakai sepatu putih jadi dia sendiri yang lari itu sampai kena dunia buri termasuk Bu Asmia Bapak Tani Sarem saya berhasil semuanya itu, alhamdulillah 40% dari guru-guru TK di sini dari lulusan SMK misalnya. Ya mudah-mudahan ya. Jadi tolong hukuman apapun namanya ya itu asal sesuai porsinya, tidak dalam bentuk fisik ya. Kan boleh kan? Hukuman yang sifatnya pembinaan, pendidikan dalam sifatnya edukasi dulu. Tapi ini bukan misalnya hukum tadi benar itu hari 5 kali, 10 kali saya zaman saya dulu maaf saya ingat dulu matematika saya itu kalau menghukum maaf 10.000 kali menulis bayangkan itu ya 5 kali 5 nggak bisa aja langsung 10.000 kali menulis bayangkan jadi kawan saya itu maaf ini bisa kan itu namanya hukum fisik itu semalaman tidak lebih ada bapaknya guru matematika, anaknya dihukum oleh guru matematika di SMP, bapaknya guru matematika di SD. Itu pinter bapaknya punya anak dihukum menulis 10.000 kali. Lalu ngomong sama saya itu maaf nih pengalaman. Anak saya setelah di SMP gitu dia rajin sampai jam 2 malam masih belajar. Padahal itu mengerjakan hukuman. Menghukum 10.000 jadi yang saya ingat jangan berbeda sama bapak lah kalau saya dihukum jadi kalau saya ngomong itu kan 5 kali demikian kira-kira kerja ini selingan tadi hukuman yang tidak boleh itu adalah hukuman yang menyakiti kan mengorban bendera sampai setengah jam belum pernah maaf di sini ya ada pacaran sebelum ada bendera ada yang belum kadang-kadang dari BKI dan BP ada, itu itu nggak boleh setengah jam mengorban waktu sini, nggak boleh lagi kayak gitu. Kalau menulis boleh, menulis karena kalian tidak ikut upacara bendera, upacara 17 Agustus, silakan yang tidak ikut besok mengumpulkan artikel tentang proklamasi, boleh nggak? Boleh. Itu namanya hukum atau tidak kita tahu ya? Itu hukuman atau apa? Itu boleh itu. Tapi kalau disuruh lari lapangan 17 kali nggak boleh. Demikian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bapak untuk pesannya.
benar sekali Bapak, yang namanya istilahnya kita mau mendisiplinkan anak itu tidak bisa sendirian. Kita semuanya perlu bekerja sama Bapak Ibu, baik kita kepada siswa kita sendiri ataupun kepada siapapun. Jadi kita perlu orang lain untuk mendukung kita supaya semuanya berjalan sesuai apa yang diharapkan, terutama untuk sekolah kita khususnya. Kemudian untuk yang sifatnya tadi, kalau untuk membuat anak istilahnya ada jalan keluar Bapak, dia bisa mengarahkan berpikir sendiri, itu namanya restitusi Bapak. Iya, anak istilahnya bisa berpikir hal yang baik, dia memiliki masalah, dia istilahnya mempunyai masalah, tapi dia sendiri juga yang mencari solusinya. Itulah restitusi Bapak Ibu. Berikutnya ada hal lain lagi Bapak Ibu atau saya lanjutkan dulu? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan dari Bu Mary tadi, kalau yang tampilkan kan ada beberapa video. Nah, selama ini kan kita selalu diminta laporan yang secara tertulis. Nah, apakah ada contoh laporan pelaksanaan untuk positif ini atau dimasukkan di modul dan bentuknya seperti apa, Bu? Atau ada asesmen yang khususkah seperti asesmen kognitif kalau yang untuk menerapkan disiplin positif? Itu, Bu. Ya, terima kasih Bu, langsung menjawab ya Bu. Soalnya ini kebetulan modulnya ini kalau di CGP Bu itu modul 1.4 itu budaya positif, atau yang lebih dibahas ini disiplin positif, yang mana di dalam modul ini untuk istilahnya secara tertulis itu ada mungkin langkah-langkah pertanyaan saja Bapak Ibu. Pertanyaannya istilahnya di sini tadi seperti apa Mas tadi kita itu saja. Untuk yang istilahnya asesmen apa tadi, nah itu tidak ada, masih belum ada. Berarti berupa observasi aja, Bu. Iya. Apakah itu di jam pelajaran atau di luar jam pelajaran? Kalau saya sendiri kemarin waktu di jam pelajaran saya Dipanggil satu-satu di luar. iya, bersendiri. Soalnya gini, kita istilahnya menerapkan anak istilahnya untuk hal yang baik, jangan di tengah orang istilahnya. Jadi kita panggil sendiri anak supaya apa? Mendisiplinkan anak itu dia tidak merasa dipermalukan, kita merasa apa Bapak Ibu. Jadi kita panggil anaknya itu secara pribadi dulu. Nah, jadi kita panggil secara pribadi anaknya. Kemarin karena langsung saja saya kemarin penerapannya, jadi saya panggil. Tapi kalau untuk yang ada yang video kemarin saya di perpus ya Bapak Ibu, penerapan untuk siswanya, karena dari pengalaman sendiri itu waktu saya pernah tugas di Kota Baru, ada seorang guru itu niatnya baik sebenarnya Bapak Ibu, niatnya baik untuk membantu anak. Jadi anaknya itu dulu rambutnya panjang, kemudian rambutnya panjang, laki-laki ya Bapak Ibu, jadi diminta dipotong. Tapi karena anak itu ada masalah keuangan, untuk istilahnya dia potong rambut aja tidak bisa, karena dia kadang-kadang istilahnya uang sakunya aja ada, istilahnya dia punya uang saku untuk belanja di sekolah, ada juga tidak istilahnya. Kemudian bagaimana dia bisa untuk memotong rambut? Jadi dia istilahnya berkata kepada bapaknya, bapak guru tadi, akhirnya bapak tadi niatnya baik sebenarnya. Ini bapak kasih ini uang untuk kamu potong rambut katanya, seperti itu. Tetapi anak ini karena bapak itu tadi, bapak ibu guru, dia istilahnya mengasih uang itu di hadapan teman-temannya. Jadi akhirnya anak itu malu Bapak Ibu. Jadi berapa hari itu dia tidak hadir ke sekolah karena malu. Akhirnya orang tuanya dipanggil, juga alasannya kenapa, karena itu tadi Bapak Ibu. Padahal niat mungkin kita sebagai guru niat kita baik, tetapi hal itu akhirnya mempermalukan anak didik kita sendiri sebenarnya. Jadi hal apapun, langkah bagusnya
kita secara pribadi dulu kita tanyakan ke peserta didik kita alasannya apa, supaya apa, dia tidak merasa istilahnya dia merasa diperhatikan, tidak merasa dipermalukan.